Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-12. Kitab Yehezkiel pasal 12, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop. Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu seperti ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu.
Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi, lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 12 ayat 25 dengan bunyi nas. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, selepas penglihatan Yehezkiel tentang bagaimana pemimpin-pemimpin Israel itu akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, kini firman Tuhan datang kepadanya untuk melakoni adegan-adegan yang melambangkan pembuangan Israel. Mengapa Yehezkiel harus memperagakan adegan lambang peristiwa yang akan terjadi itu? Ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Lagi pula bangsa yang akan melihat peragaan ini adalah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, karena mereka memang adalah kaum pemberontak, berdasarkan ayat yang kedua. Meskipun begitu, peragaan ini tetap harus dibuat agar mereka menyaksikan dengan mata apa yang akan terjadi kepada mereka dan negeri tempat di mana mereka tinggal, dengan harapan semoga kiranya ada keinsyafan, berdasarkan ayat yang ketiga. Yehezkiel pun menurut apa yang diperintahkan oleh Allah dan ia melakukan perintah Tuhan itu. Dan keesokan harinya Tuhan Allah pun bertanya kepada hambanya itu, "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini?" Berdasarkan ayat yang ke-9. Jika mereka bertanya, berilah mereka jawaban, "Aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada kamu. Sebagai orang buangan, kamu akan pergi ke pembuangan." Berdasarkan ayat yang ke-11. Tapi apa yang dibuat oleh Yehezkiel sedikit pun tidak menggetarkan hati bangsa itu. Malahan mereka menyindir, "Sudah lama berselang, tapi tidak ada satu penglihatan pun yang jadi." Berdasarkan ayat yang ke-22. Tetapi Tuhan menegaskan melalui Yehezkiel bahwa peristiwa yang dinubuatkan pasti akan terjadi, terlepas dari mereka yang memberitakan pesan palsu. Malapetaka atas Bani Israel itu pasti akan datang karena kejahatan mereka dan kurangnya kepercayaan pada pesan-pesan dari nabi-nabi yang benar seperti Yehezkiel dan Yeremia. Walaupun Tuhan telah berulang kali memperingatkan orang-orang itu bahwa firman-Nya pasti akan digenapi. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, betapa tragisnya kita melihat dalam bacaan Alkitab hari ini bahwa umat pilihan Tuhan sedikit pun tidak mau berpaling kepada Tuhannya. Meskipun bangsa Babilonia akan datang untuk menyerang Yerusalem. Di sini kita dapat melihat si jahat yang selalu berusaha melenyapkan pesan-pesan Tuhan dan menggantikannya dengan pesan-pesan palsunya yang mudah diterima oleh banyak orang, termasuk oleh Israel. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 151 tahun 1899 yang terangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1156 alinea kedua dan ketiga, dan pena ilham ilahi roh nubuat Sons and Daughters of God 2 Januari halaman 8 alinea ke-6 menjelaskan bahwa Israel itu buta terhadap terang dan tuli terhadap pesan, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 65 ayat 2 dan Yehezkiel 12 ayat 2.
Seandainya saja umat pilihan Allah itu mau berdiri di tempat yang telah ditentukan bagi mereka sebagai gudang kebenaran suci dan kekal yang akan datang ke dunia kafir, maka Yerusalem akan berdiri sampai hari ini. Namun mereka adalah orang-orang yang memberontak, bahkan ketika Allah telah melakukan semua yang Ia dapat lakukan, bahkan untuk mengirimkan anaknya yang tunggal, mereka tetap mengabaikan kitab suci atau firman Allah dan kuasa Tuhan, sehingga mereka menolak satu-satunya bantuan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini ahli warisnya, kata mereka, "Ayo, mari kita bunuh dia, dan warisan itu akan menjadi milik kita." Berdasarkan terang besar Alkitab, Lukas 12 ayat 7. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sesungguhnya Tuhan menunjuk Israel untuk menjadi terang bagi orang bukan Yahudi. Dengan demikian, memanggil mereka kembali pada kesetiaan mereka. Namun Israel sendiri telah menjadi buta terhadap terang dan tuli terhadap pesan yang dikirim untuk membuka pemahaman mereka. Nah, sekarang bagi kita sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, belajar dari Yehuda dan Israel. Bila terang firman Tuhan datang kepada kita, apakah kita mau mendengar dan menyambutnya? Semoga ya. Karena jika kita sebagai sisa terakhir dari umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, bila tidak mengeraskan hati seperti Israel zaman dulu dan mau mengindahkan pesan Tuhan dan mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan memenuhi tujuan Allah sebagai umat pilihannya untuk membagikan terang Injil ke seluruh dunia. Dan melalui kesempurnaan pengorbanan yang diberikan Allah bagi umatnya yang berdosa, mereka yang percaya kepada Kristus dan yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalaku jatuh, diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku
jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya.